Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur sekali pada malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah sambil menantikan waktu sholat isya yang pada hari ini masuk di jam 19:18, hampir setengah 8 kurang 12 menit. Kita bisa menyempatkan diri, memanfaatkan waktu untuk duduk-duduk di masjid ini, tapi duduk-duduknya bukan hanya duduk-duduk sambil ngantuk. Duduk-duduknya insya Allah duduk-duduk yang akan mendapatkan berkah dan manfaat, yaitu duduk-duduk untuk thalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang betul-betul bermanfaat. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita petunjuk yang terbaik yang berbentuk sunnahnya, yaitu sabdanya, yaitu amaliyahnya, perbuatannya, juga ketetapan-ketetapan yang sudah beliau tetapkan kepada kita, yang tentu bersumber semuanya dari hadis yang sahih. Jaminan dari Rasulullah ketika kita betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kata Rasulullah, lan tadillu abadan, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Berarti nanti sampai kiamat, bahkan sampai akhirat, kita tidak akan tersesat. Karena orang yang tersesat itu hakikatnya orang yang disiksa atau orang yang tersiksa. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasul dan juga bisa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang 40 cara agar kita bisa menangkal godaan setan. Pada pertemuan sebelumnya sudah masuk ke cara yang ke-25, berarti sudah setengah lebih 5 caranya yang sudah kita sama-sama pelajari. Mudah-mudahan nggak lupa. Nanti kalau sudah selesai saya mau kasih kertas ulangan supaya bisa diingat 40 cara itu. Nah, yang ke-25 itu kemarin kita membahas tentang bahwa supaya kita bisa menangkal godaan setan harus meminta perlindungan kepada Allah ketika ada was-was, ada bisikan-bisikan setan untuk mengingkari ketaatan kepada Allah. Nah, itu cara yang ke-25. Malam hari ini kita akan membahas cara yang ke-26. Di cara yang ke-26 ini Rasulullah dan beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan bahwa sebagai manusia salah satu bentuk emosi yang diberikan oleh Allah, ingat ya, emosi itu ada dua, ada emosi yang negatif, ada emosi yang positif. Kalau kita mengkategorikan emosi itu adalah marah misalnya, padahal marah itu adalah salah satu bentuk atau bagian dari emosi. Banyak emosi itu, termasuk bahagia, senang, ketawa, senyum, malu, itu adalah bentuk dari emosi. Maka sering disebut dengan emoticon. Ada emot di WA kita, itu adalah emosi macam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kita sudah sering membahasakan
bahwa yang namanya emosi itu marah, lagi emosi ya. Padahal kalau senyum nggak disebut emosi. Senyum itu bagian dari emosi. Nah, kita sering mengarahkannya emosi itu adalah marah. Nah, Allah itu sengaja memberikan potensi kepada kita berbentuk emosi tadi. Itu semua emosi itu sering disebut dengan, ada juga yang menyebutkan dengan feeling, dengan perasaan. Kalau laki-laki biasanya, yang laki-laki yang pintar, laki-laki yang cerdas itu lebih mengutamakan logika ketimbang perasaan. Emosi itu beririsannya dekatnya dengan perasaan. Yang namanya perasaan itu dekatnya atau sumbernya dari hati. Saya sudah pernah membahas itu ya, tentang hati. Hati itu sesungguhnya kata yang dulu orang tua kita atau orang Indonesia zaman dulu susah menyebutkan dengan jantung. Makanya istilah lain Inggris yang menyebutkan tentang perasaan yang ada di hati itu, kalau cinta ya gambarnya jantung gitu ya. Jantungnya sebetulnya nggak seperti itu, bukan gambar love ya, gambar jantung harusnya. Tapi aneh jadi gambar seperti itu. Itu hati. Nah, hati itu dulu, sejarah kata tentang hati sendiri, orang Indonesia dulu susah nyebut nyari hati. Yang bahasa medisnya hati itu adalah liver gitu ya. Nggak nyambung gitu. Hati dengan jantung itu kan berbeda. Liver itu ya hati, ati gitu. Ulu ati gitu. Ulu ati. Kalau lambung justru anehnya jadi ulu ati. Kalau orang yang lagi asam ya asam lambung katanya nyeri ulu hati, padahal bukan ulu hati, itu asam lambung. Nah, sering disebut dengan bersumber dari hati. Bahasanya qalbu. Kalau dalam bahasa Islam, dalam bahasa ajaran agama kita, dalam bahasa Arab disebutnya qalbun, yang menjadi raja. Nah, emosi itu beririsan betul dengan itu. Jarang emosi itu yang masuk ke dalam logika, ke dalam akal pikiran. Sehingga macam-macam itu tadi. Kalau secara garis besar, emosi itu dibagi kepada dua. Ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Kalau emosi yang positif nanti akan mengarahkan kepada kita rasa semangat, bahagia. Itu emosi yang positif, outputnya seperti itu, keluarnya nanti seperti itu, auranya pun berbeda nanti. Ketika kita mengeluarkan emosi positif, maka yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, istri kita, anak kita, teman kita, semuanya pun akan merasakan hal yang sama, karena memang bersumber dari hati. Ketika yang keluarnya adalah emosi negatif, maka yang dirasakan pun akan sama. Nah, salah satu bentuk emosi yang kemudian harus betul-betul bisa dikelola oleh kita, emosi yang negatif itu yang harus bisa dikelola adalah marah tadi. Nah, ini marah ini susah orang mengendalikan amarah. Maka cara yang ke-26 supaya kita bisa menangkal dari godaan setan itu, ketika kita marah, cepat-cepat meminta perlindungan kepada Allah. Ini dalam Al-Quran disebutkan, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazgun, dan jika setan datang godamu, fasta'idz billah innahu sami'un alim, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Salah satu bentuk godaannya adalah godaan ketika kita sedang marah, sedang meluap-luap amarah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis ini diterima dari sahabat Sulaiman Surad radhiyallahu anhu. Ia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Sulaiman, aku sedang duduk bareng, sedang nongkrong gitu. Kalau bahasa kita bahasa nongkrong. Jadi Rasulullah itu sering nongkrong. Jadi kalau seorang pemimpin itu memang harus banyak turun ke bawah, banyak nongkrong dengan yang dipimpinnya, banyak nongkrong dengan para sahabatnya, dengan teman-temannya. Maka Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu ini menyatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lagi nongkrong bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warajulani, dan ada dua orang, yastayani. Dua orang lelaki itu saling mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata cacian, kata-kata makian. Itu disaksikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Sampai fa'ahaduhuma ihmarra wajhuhu. Saking itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang betul-betul memaki, mencaci itu membuat amarah salah seorang di antara keduanya. Kelihatan amarahnya itu ihmarra wajhuhu, menjadi merah wajahnya. Kemudian wantafakhat audajuhu, bukan hanya merah wajahnya, tetapi tegang pula urat-urat yang ada di kepalanya, urat-urat yang ada di sekitar wajahnya. Jadi kelihatan ciri-ciri orang yang marah itu, kita tahu kan? Orang yang marah itu adalah, pertama, bisa terlihat marah tidaknya seseorang itu dari matanya. Kalau matanya sudah mulai melotot, sudah mulai keluar, maka ciri yang pertama bisa terlihat dari situ. Yang kedua, dari wajahnya. Marah itu seluruh aliran darah naik ke otak. Jadi dipompa oleh jantung supaya naik ke otak sehingga merah wajah. Yang merah wajah ini bisa kelihatan kalau kulitnya putih. Kalau kulitnya agak gelap, susah kelihatan. Ya, betul nggak? Jadi kalau kulitnya putih kelihatan tuh merah. Sampai sering disebut dengan wajahnya mirip kepiting rebus, saking merahnya. Kemudian tadi hadis ini menggambarkan bahwa orang yang marah itu terlihat juga dari urat-uratnya yang mulai menegang, keluar gitu urat-uratnya yang di sekitar wajahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyaksikan hal itu, lalu beliau berkata kepada orang tersebut, inni la'alamu kalimatan, aku akan memberitahu kepada kamu salah satu kalimat, kata, lau qalaha dhahaba anhu ma yajidu. Kalau kamu mengucapkan kalimat ini, yang dirasakan oleh kamu yang tadi mau melampiaskan amarah kepada orang yang mencaci memaki kamu, itu akan hilang apa yang kamu sedang rasakan. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu. Kalau kamu mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang marah kamu. Hadis ini ingin mengabarkan kepada kita, kalau kita sedang marah, salah satu obat yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya yaitu mengucapkan kalimat isti'adzah, kalimat ta'awudz, kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan, ini hadis dari Abu Hurairah, hadis sahih,
yang diriwayatkan oleh As-Sahlani dan juga Imam As-Sahmi. Rasulullah menyebutkan, idza ghadibar rajulu, jika seseorang sedang marah, faqala, maka ucapkanlah, katakanlah, berzikirlah a'udzubillah dengan kalimat a'udzubillah, sakana ghadbuhu, maka akan mereda amarah yang sedang dia rasakan. Jamaah sekalian, rasa marah yang diberikan oleh Allah itu tidak pilih-pilih. Cuma ada dua tipe orang yang memiliki amarah. Yang pertama, ada tipe marah orang yang meluap-luap sampai saking meluap-luap amarahnya, dia buktikan dengan tindakan yang melanggar. Entah itu melalui kata-katanya, entah itu melalui tangan atau kakinya. Dia buktikan. Nggak bisa dia meredam, nggak bisa dia menahan amarahnya. Marah ini adalah dosa yang dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihi salam, yang kemudian menimbulkan dosa yang paling besar sampai membunuh, yaitu Habil. Marah kepada adiknya sendiri, yaitu Qabil. Awalnya bukan marahnya, tetapi irinya. Iri karena merasa tidak diberikan keadilan. Saya ini lebih tua, lebih senior, lebih duluan lahir dibandingkan adik saya. Harusnya saya berpasangan memiliki istri yang lebih cantik, yaitu Iklimah, tetapi saya dipasangkan oleh ayah saya sendiri dengan Labuda. Iri awalnya. Kemudian dari iri ini berakumulasi menjadi marah. Saking marahnya kemudian menyusun rencana. Nah, ini pembunuhan berencana itu awalnya dari sini sejarahnya. Menyusun rencana bagaimana membunuh adiknya sendiri supaya Iklimah itu bisa dinikahi. Akhirnya dalam sejarahnya Habil itu memiliki dua istri, yaitu Labuda dan Iklimah. Terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Itu diakibatkan marah. Ada tipe marah yang seperti itu. Marahnya nggak bisa ditahan, nggak bisa diredam, kemudian dia ungkapkan rasa marah itu dengan cara action langsung. Menyusun rencana, bahkan menyusun rencana merencanakan untuk mencelakai seseorang. Kemudian ada tipe marah yang kedua. Ini yang sering sekarang disebut dengan silent treatment. Marahnya dengan diam. Inilah juga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Marah Rasulullah itu 3 bulan. Tapi silent treatment, diam. Marah kepada siapa? Kepada Siti Aisyah pada waktu itu. Karena dikabarkan bahwa Siti Aisyah ini melakukan perzinahan dengan salah seorang prajurit, difitnah pada waktu itu. Ini besar sekali fitnahnya. Kemudian terdengar oleh Rasulullah tanpa klarifikasi, Rasulullah marah kepada Siti Aisyah selama 3 bulan, nggak nanya, nggak dekat, diem. Itu disebut dengan silent treatment. Yang manakah yang berbahaya? Dua-duanya juga bahaya. Mau silent treatment, mau amarah yang meluap-luap, tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah kalau tadi dari sejarah, lebih baik seseorang itu ketika marah diredam dengan cara diam, bukan diluapkan dengan kata-kata. Kita kan kalau lagi marah gitu, yang paling pertama tadi yang kelihatan mata, melotot mata kita. Yang kedua yang nggak bisa ditahan adalah mulut kita.
Lihat di beberapa tayangan video yang ada di sosial media, orang yang lagi marah itu, ya seperti itulah. Matanya melotot, kemudian ngomongnya sudah kemana-mana. Pasti bahasa-bahasa kasar yang keluar. Sehingga bahasa-bahasa kasar itu secara tidak sengaja melukai orang yang dimarahi. Ada orang yang mengadu ke saya sampai merasa trauma ketemu dengan orang itu. Karena ketika marah orang itu memang nggak main tangan, nggak main kaki, nggak main pukul, nggak main tendang, tetapi bahasanya sungguh sangat menyakitkan. Padahal kesalahan yang dilakukan kesalahan kecil, tetapi marahnya besar. Karena dianggap kesalahan yang kecil itu dianggap mempengaruhi kepada hal yang lebih besar. Apapun alasannya, kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya marah yang diumbar itu tidak dianjurkan kepada setiap kaum muslimin. Harusnya orang Islam itu lebih bisa mengendalikan amarahnya. Karena yang terjadi penjarahan, pencurian gitu ya. Sampai kemarin kan yang viral itu, siapa yang anggota dewan itu? Yang dijarah rumahnya? Siapa? Nah, itu kan gara-gara marah. Warga net itu marah ngeliat apa yang dikomentari oleh anggota dewan itu padahal bersumber dari media ya, nggak langsung kan didengar, kemudian marah, diambil kesempatan sama orang-orang ya untuk ngejar. Maka kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat itu bukan orang yang pintar bertarung, pintar bergulat, hebat, jagoan. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa menahan diri ketika amarah datang. Pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan bersabar. Ini adalah cara yang paling tepat untuk mengendalikan amarah, yaitu bersabar. Sabar itu kalimat yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ada treatment yang harus dilakukan. Kalau kata para dokter ahli otak, gitu ya, kan orang marah itu otaknya sudah tidak berfungsi untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mengikuti terus keinginannya untuk meluapkan amarah. Maka kata dokter ahli otak atau yang disebut dengan ahli neurologi, cara mengendalikan marah kalau seseorang sedang dalam puncak-puncaknya marah, maka ketika dia sedang berdiri harus duduk. Berdiri, duduk. Kalau duduk masih juga marahnya meluap-luap, lihat, kalau orang sudah betul-betul marah, dari yang duduk itu biasanya langsung berdiri kan. Kalau yang nggak tahan-tahan banget bukan hanya berdiri, langsung nonjok kan itu ya. Itu orang yang marah. Karena memang otaknya memerintahkan begitu. Maka kalau sedang berdiri, marah sedang berdiri, duduk. Duduk masih marah juga, duduk yang lebih rendah. Kalau duduknya di kursi berarti duduknya ke lantai. Masih duduk di lantai, masih marah juga, berbaring. Marah itu tadi, darah sedang dipompa menuju otak untuk digerakkan kepada seluruh anggota badan melakukan hal yang negatif, hal yang berbahaya, membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri. Maka ada grounding yang diajarkan oleh dokter ahli neurologi itu. Groundingnya adalah ke tanah, makin mendekat ke tanah, makin mendekat ke tanah, merendahkan diri gitu. Betul-betul merendahkan diri, nempel ke tanah. Itu adalah cara efektif untuk meredakan marah menurut dokter ahli neurologi, ahli otak gitu. Kalau menurut Islam bagaimana? Itu tadi, menurut Islam ketika seseorang sedang marah, yakini amarah itu adalah jenis godaan setan.
Karena ini godaan setan, yang bisa menundukkan setan itu pemilik setan. Siapa yang maha memiliki setan? Allah. Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Nah, digabungin tuh dua-duanya, antara cara Islam mengejarkan bagaimana meredakan marah, kemudian cara dokter tadi meredakan masalah marah, digabungin dua-duanya sepaket, insya Allah akan reda amarah kita. Semua dari kita tuh pasti marah, tapi marahnya beda-beda. Ada satu lagi yang menambahkan cara meredakan amarah itu, yaitu dengan cara cepat-cepat berwudu. Tapi ada yang dilarang. Yang dilarang itu mandi. Kalau lagi marah jangan mandi. Karena ada yang marah-marah, wudu mah kagok deh, cuma anggota wudu saja yang dibasahi, saya mandi aja sekalian, jangan. Orang yang lagi marah kemudian mandi, apalagi masih pakai pakaian lengkap gitu ya, itu berpotensi kena stroke. Karena tadi darahnya sedang menggolak gitu di otaknya. Itu justru bahaya. Yang diperintahkan adalah wudu. Kenapa kok wudu? Karena hakikatnya setan itu terbuat dari api, dan api itu akan padam disiram oleh air. Maknanya gini, kalau kita sedang marah kepada seseorang, entah itu keluarga kita, entah itu teman kita, entah itu tetangga kita, jangan tetap berada di lingkungan yang kita marah. Karena ketika kita marah, itu sedang dikelilingi oleh setan, supaya kita menyakiti orang itu dengan kata-kata atau dengan perbuatan kita. Maknanya tinggalkan tempat itu, cari tempat wudu, jangan dihadapi orang itu. Entah kita mau dikatakan pengecut dan lain sebagainya, biarin aja orang mau ngatain apa. Yang penting ketika kita marah, tidak diluapkan amarahnya itu dalam bentuk hal yang negatif. Nah, itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu bukan hanya kalimat kata-kata yang keluar, sabar, bukan. Tetapi ada action, ada aksi yang dilanjutkan setelah kita mengucapkan sabar. Dengan cara-cara seperti tadi. Ya, orang yang marah itu biasanya didukung, dilindungi, dikelilingi oleh orang-orang yang marah lagi. Maka akan tambah marah. Bukannya malah mereda amarahnya. Ada juga yang memberikan terapi untuk orang yang pemarah itu adalah dengan ketika marah sudah hindari orang yang marah itu, pergi, kemudian cari cermin, bercermin, lihat wajah diri sendiri, bagus enggak, ganteng enggak ketika sedang marah. Maka kalau ketika kita sadar bercermin itu wajah kita yang terjelek ketika marah gitu ya, kita akan mereda amarahnya. Oh, ternyata jelek ya kalau kita marah. Ada juga yang memberikan cara seperti itu untuk meredakan amarah. Selanjutnya, Al-Quran juga mengajarkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang bisa menahan marah, gitu ya. Marah yang sudah meluap-luap dia tahan, dia tidak keluarkan dengan bentuk kata-kata ataupun dengan bentuk tindakan. Dia tahan betul-betul. Dan setelah itu bukan hanya menahan amarahnya, tetapi wal afina anin nas, bisa memaafkan orang yang menyebabkan dia marah dengan penuh ketulusan dan lapang dada. Intinya, untuk memanage atau mengendalikan amarah kita itu bukan hanya tadi menghindar, bukan hanya kita menahan, tetapi bagaimana caranya setelah menghindar dan menahan diri dari amarah kita, memaafkan orang lain yang berbuat salah yang menyebabkan kita marah. Itu yang paling berat. Makanya itu ayat itu digabungkan satu paket.
al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Saya pernah menyampaikan yang namanya minta maaf itu gampang. Ketika kita melakukan salah, minta maaf itu gampang bagi orang yang tidak egois. Kalau orang yang egois, minta maaf itu berat. Karena orang yang egois itu ngarahin nanti ke sombong. Ngapain saya minta maaf ke dia? Orang bukan saya yang salah. Nah, kalau orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, minta maaf itu berat. Kenapa? Karena merasa dia paling benar. Merasa dia nggak pernah melakukan kesalahan. Padahal sebaik-baik manusia adalah yang mau dan mampu meminta maaf walaupun tidak punya salah. Kita kan suka bingung ya kalau lebaran. Tiba-tiba ada orang yang kenal kepada kita minta maaf, maafin saya ya. Kenal juga enggak? Minta maaf ke kita. Apa sih salahnya kan gitu? Itu tadi, orang terbaik itu adalah orang yang meminta maaf walaupun tidak melakukan kesalahan. Dia sadar betul nggak melakukan kesalahan tetapi meminta maaf. Berat banget meminta maaf itu hanya bagi orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya paling benar, orang-orang yang merasa dirinya paling hebat. Tapi bagi orang-orang yang tidak seperti itu meminta maaf mudah. Apalagi kalau orang itu merasa salah. Supaya terhapus dari kesalahannya, minta maaf. Yang viral tuh kemarin orang yang mencaci maki suku Sunda ya. Saking takutnya dengan ancaman, itu kan undang-undangnya ada undangan nanti masalah penistaan terhadap sara, suku, agama, ras dan antar suku ya. Kemudian ada juga undang-undang ITE karena dilakukan di media, takut dilaporin karena sudah ada yang melaporkan. Sampai sekarang dicari, akhirnya klarifikasi dengan permintaan maaf. Permintaan maaf itu dilakukan karena tahu dia salah, merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan, akhirnya minta maaf. Nah, kalau sudah tahu seperti ini mudah untuk melakukan minta maaf, nggak sombong-sombongan karena takut dengan ancaman pidana yang akan menimpa kepada orang tersebut. Mudah kalau minta maaf. Yang berat itu adalah memaafkan. Maka kalimat yang diambil dari Al-Quran tadi adalah al-afina, memaafkannya bukan minta maafnya, karena memaafkan itu sungguh sangat berat. Apalagi kalau kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut bukan hanya membunuh fisik tetapi membunuh karakter. Kan ada orang yang tadi melakukan kesalahan itu membunuh fisik, mukul, nendang, itu fisik ya, sampai dengan membunuh, mencelakakan. Dalam Islam itu haram hukumnya. Salah satu yang diharamkan adalah haramun dammuhu. Orang Islam itu nggak boleh sampai mengucurkan darah saudaranya sendiri dengan cara melakukan menyakiti gitu ya, mukul dan sebagainya, sampai keluar darah, itu hukumnya haram. Berarti yang mengeluarkan darahnya orang saudaranya sesama muslim dihukuminya oleh Allah mendapatkan siksa karena melakukan sesuatu yang haram. Haram juga maluhu, hartanya, nggak boleh sembarangan ngambil harta orang Islam yang lain tanpa izin, harus ada izin. Dan yang ketiga, haramun irduhu, haram juga kehormatannya, kemuliaannya. Kemuliaannya nggak boleh diinjek-injek. Dan itu orang Islam itu harus menggambarkan tiga ini, bisa menjaga, melindungi, menjamin. Yang pertama, keselamatan saudaranya, jangan sampai disakiti sama dia secara fisik. Yang kedua, hartanya jangan sampai diambil secara batil. Dan yang ketiga, kehormatannya jangan sampai disakiti secara mental. Jadi mental nggak boleh, fisik nggak boleh, harta juga terlindungi oleh saudaranya yang lain.
Nah, kalau orang yang kemudian al-afina anin nas, orang yang memaafkan walaupun seberat apapun, sampai tadi menyakiti fisik, menyakiti mental saudaranya, dia siap dengan tulus dan ikhlas, dengan lapang dada memaafkan saudaranya. Bahkan yang lebih hebat lagi itu tingkatannya bisa memaafkan sebelum minta maaf. Jarang banget ini. Ada orang yang tahu dia sudah melakukan kesalahan kepada kita, itu kan biasanya ngasih maaf itu kekeh, nggak mau memaafkan. Apain saya maafin, orangnya juga nggak minta maaf kan itu ya. Banyak kan di antara kita yang begitu. Tapi kalau orang Islam yang hebat adalah bisa memaafkan tanpa harus orang itu meminta maaf. Yang memaafkan itu beda-beda kategori. Ada memaafkan tadi dengan tulus. Memaafkan dengan tulus itu tadi sekadar memaafkan, saya maafkan. Ada yang memaafkan dengan lapang dada. Kalau memaafkan dengan lapang dada itu berarti dia memaafkan tanpa mengungkit-ungkit. Banyak orang yang memaafkan tapi mengungkit. Oke, saya maafkan. Tapi jangan sekali-kali lagi ya. Ngungkit-ngungkit. Nanti ketika dia melakukan hal yang sama, dia ceritain lagi. Orang udah dimaafin masih tetap seperti itu. Nggak berubah-ubah dan sebagainya. Nah, tingkat memaafkan pun berbeda-beda. Akibat dari rasa marah yang kemudian kita tahan, harusnya berujung kepada memaafkan. Dan memaafkan ini tidak mudah. Marah juga menahan amarah tidak mudah. Hanya orang-orang yang sabar, hanya orang-orang yang bisa menahan diri, orang-orang yang bisa mengatur, memanage bagaimana emosinya yang benar, baru dia bisa memaafkan. Apakah bisa kita semua melakukan itu? Insya Allah bisa. Nggak ada loh yang nggak bisa, kecuali kita memang sudah menyerah dari awal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sebelum menjadi orang Islam, masuk ke dalam Islam itu pemarahnya luar biasa. Pemarahnya luar biasa. Bahkan salah satu wasilah beliau masuk Islam itu adalah diakibatkan marah awalnya. Marah sama adiknya yang suka ngaji. Ngaji pada waktu itu di Darul Arqam, di rumahnya Arqam. Ketahuan, sudah dikabarkan. Umar diam-diam saja, nggak merespon. Karena Umar itu memang dari sebelum masuk Islam orangnya sudah selektif. Jadi tidak menerima kabar kalau nggak tahu langsung. Dibiarkan saja. Sudah tahu kabar adiknya suka ngaji di Darul Arqam, sudah tahu adiknya sudah masuk Islam, gitu, dibiarkan saja. Tetapi kemudian Umar marah satu waktu karena adiknya ini kedapatan membaca atau membawa Al-Quran, surat Toha itu ya. Sampai dipukul adiknya sendiri dipukul. Jadi Umar itu sudah tidak memandang siapapun kalau marah. Marah yang dilakukan Umar itu bukan hanya mukul, membunuh dilakukan. Marah karena punya anak perempuan, yang diharapkan oleh Umar bin Khattab itu punya anak laki-laki, karena punya anak laki-laki pada zaman jahiliyah itu merupakan suatu kehormatan yang besar. Tiba-tiba Umar karena tidak tahu gitu ya, sedang pergi dagang gitu ya, istrinya melahirkan, dagangnya itu bukan dalam jangka waktu yang pendek tapi dalam jangka waktu yang panjang. Istrinya melahirkan anak perempuan. Istrinya takut anaknya ini kalau ketahuan sama Umar bin Khattab bahwa anaknya perempuan akan dibunuh oleh Umar. Akhirnya didandani, dikasih pakaian sama seperti laki-laki. Dandannya sama seperti laki-laki, rambutnya tidak dipanjangkan. Sekitar umur balita lah, 3, 4 sampai 5 tahun, Umar datang ngasuh anaknya, ketahuan anaknya bahwa itu adalah anak perempuan.
Yang dilakukan Umar apa? Karena takut, marah, saya ditipu sama istri saya, kemudian takut juga harga diri saya menjadi turun di kalangan orang-orang Quraisy pada waktu itu, dibunuh anaknya. Ketahuannya apa? Ketahuan anaknya laki-laki perempuan itu karena sedang buang air kecil. Yang namanya laki-laki dengan perempuan kan buang air kecilnya beda. Lagi diasuh, diajak berburu sama Umar di padang pasir, pada waktu itu pengen pipis anaknya, kemudian pipisnya sambil jongkok, perempuan. Akhirnya pada waktu itu juga tanpa ngobrol dengan istri, tanpa apa, langsung ngegali lobang, anaknya disuruh turun, dikubur hidup-hidup anaknya. Itu yang dilakukan Umar. Maka Umar bin Khattab setiap kali sholat dan nengok ke kiri nangis. Nangis anak sendiri dikubur hidup-hidup. Bukan digorok dulu atau enggak, disuruh masuk anaknya. Suruh loncat ke lubang itu kemudian dikubur hidup-hidup. Itu saking parahnya orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Tapi lebih parah sekarang sih kalau menurut saya. Kalau dulu kan dibiarkan hidup dulu ya, biarkan hidup dulu 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Balita. Kalau sekarang baru jadi anak sudah digugurkan gitu ya. Baru masih ada di dalam perut sudah digugurkan. Lebih parah yang sekarang. Kalau dulu dibiarkan hidup dulu, dikubur hidup-hidup. Nah ini bentuk amarah Umar. Umar itu betul-betul pemarah pada waktu itu. Tapi setelah masuk Islam, lihat yang Islam lakukan terhadap Umar bin Khattab, bisa menahan amarahnya, kemudian dirubah amarahnya itu hanya untuk hal-hal yang baik. Intinya boleh nggak marah? Boleh nggak marah? Boleh kalau untuk hal-hal yang baik. Tapi tentu dengan tidak menyakiti. Kalau marahnya masih menyakiti, marah baik fisik ataupun mental, itu salah. Marah itu boleh sebagai bentuk ketegasan seorang pemimpin. Pada waktu itu Umar bin Khattab marah karena ada laporan pemerintahnya menggusur lahan orang Yahudi untuk dijadikan jalan. Marah. Gubernurnya pada waktu itu dipanggil sama Umar, kamu melakukan kesalahan walaupun ini orang Yahudi sudah ngadu ke saya karena ini adalah tanah hak milik, tapi kamu bikin jalan tanpa izin. Marah Umar. Marah bentuk ketegasan, bukan kemudian menyakiti gubernur, itu langsung sadar juga gubernurnya. Marah boleh sebagai bentuk ketegasan untuk menegakkan yang benar, untuk melakukan hal yang baik, untuk menegaskan bahwa ini salah gitu. Itu boleh. Tapi kalau marahnya hanya untuk tadi menyalurkan rasa kesal, menyalurkan ingin menyakiti, baik itu dengan kata-kata ataupun tindakan, itu tidak dibenarkan. Saya pernah menceritakan juga bahwa kejadian di Arab itu sungguh menjadi pelajaran berharga buat kita. Ada seorang TKW kedapatan membunuh anak majikan. Anak majikannya dibunuh oleh TKW tersebut, terbukti di pengadilan, dan hukum Arab itu, Arab Saudi harusnya memutuskan bahwa TKW itu harus dihukum mati, dihukum gantung pada waktu itu, karena ada diterapkan hukum kisos. Kisos itu menerapkan hukuman yang sama. Kalau mukul berarti harus dipukul, nendang berarti harus ditendang, balik sama begitu ya, yang setara dengan itu. Membunuh berarti harus dibunuh. Kalau di kita kan enggak ada kisos. Di kita itu hukumnya penjara, membunuh di penjara paling lama seumur hidup kan gitu ya. Enggak ada hukuman matinya kan gitu ya. Tapi vonisnya biasanya cuma 12 tahun bagi pembunuhan yang berencana itu. Secara pidana begitu, nggak ada yang sampai pembunuhan itu seumur hidup. Kasus hukuman di Indonesia yang seumur hidup itu banyaknya terkait dengan narkoba. Kalau terkait dengan pembunuhan biasanya paling tinggi 12 tahun, nanti dipotong masa tahanan, paling lama sekitar 8-10 tahunan dia di penjara. Nah kalau di Arab begitu, ada hukum kisos namanya, membalas dengan perbuatan yang sama.
Nah, si TKW itu membunuh anak majikan, kemudian disidangkan, terbukti pembunuhannya memang dibunuh oleh dia. Harusnya dihukum gantung, dihukum mati. Tapi kemudian dengan sabarnya si majikannya tersebut menyatakan, kami maafkan. Itu kan paling susah begitu ya, kami maafkan. Sudah tidak harus TKW ini dihukum dengan hukuman gantung, sudah kami maafkan. Akhirnya bebas TKW itu, karena dia maafkan. Kalau sudah dimaafkan sudah selesai. Di kita sering disebut dengan restoratif justice. Kalau ada kesalahan sebelum masuk ke persidangan, dimusyawarahkan dulu supaya terjadi saling damai gitu. Kalau kita kan damai di kita bayar, kalau di sana enggak, ganti rugi biasanya. Restoratif justice namanya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa terjadi kalau al-afina anin nasnya betul-betul diterapkan. Memaafkan manusia dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh lapang dada, itu sangat sulit dimaafkan, sangat sulit dilakukan. Lapang dada itu tanpa mengungkit-ungkit tadi. Nggak harus diungkit lagi, yang sudah. Tapi setiap manusia beda-beda. Rasulullah itu sangat marah. Kalau cuma urusan bunuh-membunuh, Rasulullah bisa maafkan. Tetapi kalau sudah menyakiti jenazah, Rasulullah tidak maafkan. Sampai saking marahnya Rasulullah nggak mau nanya kepada orang yang menyakiti jenazah. Pada waktu itu yang menyakiti jenazah pamannya itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah dibunuh, disakiti, diambil jantungnya, diambil hatinya gitu, untuk dimakan oleh Hindun. Hindun setelah berselang lama kemudian masuk Islam, pengen ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah nggak terima. Kenapa? Karena sakit hatinya bukan hanya dibunuh, tetapi disakiti juga jenazahnya pamannya yang paling dicintai itu. Nah, ada batasan seperti itu. Marah Rasulullah, ya marahnya sekedar marah sudah, marah sebagai manusianya, tapi tetap tidak melampiaskan amarahnya dengan bentuk-bentuk kata-kata yang menyakiti ataupun dengan fisik yang menyakiti. Enggak, diam saja, tidak ketemu saja, karena menghindar dari Hindun pada waktu itu yang memang jijik Rasulullah mengingat kejadian pada waktu itu, bukan mau mengungkit-ungkit ya. Intinya yang ke-26, balik lagi ke yang tadi, bahwa seseorang kalau ingin menangkal godaan setan, cepat-cepat dia memohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat a'udzubillah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika dia marah. Kemudian jalankan tadi treatment-treatment yang dilakukan. Kita grounding, kalau berdiri, duduk berbaring. Kemudian disertai dengan wudhu kalau masih tetap marah. Marah itu tidak akan menguntungkan siapapun. Bagi orang yang marahnya akan menyesal, bagi orang yang dimarahinya akan sakit hati. Dua-duanya tidak ada untungnya kalau kita meluapkan amarah. Ketika sakit hati itu terjadi, penyesalan itu terjadi, maka yang timbul adalah putus silaturahmi. Kalau sudah putus silaturahmi, maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang suka memutus silaturahmi. Hati-hati, kita jangan meluapkan amarah kita, tahan betul-betul amarah kita, berlindung kepada Allah, lakukan terapi yang tadi. Mudah-mudahan kita bisa terlindung dari sifat amarah ini, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang berjiwa damai. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.